Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk ke materi persamaan nilai mutlak. Dalam persamaan nilai mutlak nanti akan terdapat 4 bentuk umum. Yang pertama ada nilai mutlak fx sama dengan c dengan syarat c lebih dari sama dengan 0. Kemudian yang kedua ada nilai mutlak fx sama dengan nilai mutlak gx. Kemudian yang ketiga ada nilai mutlak fx sama dengan gx dengan syarat gx lebih dari sama dengan 0. Maksudnya di sini adalah gx harus bernilai positif. Ini sama halnya dengan yang nomor 1, c itu harus bernilai positif. Karena hasil dari nilai mutlak selalu positif. Kemudian yang terakhir ada nilai mutlak fx ditambah nilai mutlak gx sama dengan c dengan syarat c lebih dari sama dengan 0. Oke, untuk memperjelas materi kita masuk ke contoh soal. Bentuk yang pertama, f. Nilai mutlak fx sama dengan c dengan syarat c lebih dari sama dengan 0. Soalnya, tentukan nilai x yang memenuhi persamaan nilai mutlak 2x min 3 sama dengan 5. Oke, di sini ada dua cara yang kita bahas dulu. Cara pertama. Cara pertama yaitu menggunakan definisi 1.1. Ingat di konsep nilai mutlak yang kemarin, di mana nilai mutlak fx sama dengan x untuk x lebih dari sama dengan 0 dan min x untuk x kurang dari 0. Yang pertama, nilai dalam mutlak positif dan nilai dalam mutlak negatif. Nah, dari mana sih dapat 3/2? 3/2 ini. Jadi 3/2 itu didapat dari sini ya. Jadi saya tulis di sini 2x min 3 sama dengan 0 ditambahkan 3 di kedua ruas, hasilnya 3. Jadi x-nya dapat 3/2. Nah, jadi di sini 3/2 itu dari sini. Sama halnya dengan yang kedua. Oke, yang pertama kita bahas yang pertama dulu. 2x min 3 sama dengan 5. Untuk mencari x, maka 3-nya pindah ruas ke kanan. 2x sama dengan 5 ditambah 3. Maka 2x sama dengan 8. Dan dihasilkan x-nya sama dengan 4. Kemudian, kalau sudah dapat nih, x-nya sama dengan 4. Kita lihat di sini syaratnya. Untuk x lebih dari sama dengan 3/2. Apakah 4 lebih dari 3/2? Iya ya, 4 lebih dari 3/2. Maka x sama dengan 4 memenuhi syarat yang pertama. Kemudian yang kedua, ada negatif 2x min 3 sama dengan 5. Kita kalikan dulu ke kirinya, jadi negatif 2x ditambah 3 sama dengan 5. Kita cari nilai x-nya, dihasilkan negatif 2x sama dengan 5 min 3 dan negatif 2x sama dengan 2. Maka x-nya menghasilkan dapat negatif 1. Nah, ini sama untuk yang kedua dilihat di syarat yang kedua. Nah, ini ya. Nah, apakah negatif 1 kurang dari 3/2? Ya. Jadi, negatif 1 itu betul bahwa 3 kurang dari 3/2. Maka x negatif sama dengan negatif 1 itu memenuhi syarat yang kedua. Nah, kalau udah didapatkan, maka dapat disimpulkan himpunan penyelesaiannya atau nilai x yang memenuhi adalah x sama dengan 4 atau x sama dengan negatif 1. Oke, kita masuk ke cara yang kedua, itu menggunakan sifat. Ingat, sifat yang di dalam nilai mutlak sudah saya berikan di materi konsep nilai mutlak ya. Ada di situ bisa dilihat sifat nilai mutlak menggunakan sifat nilai mutlak x sama dengan akar dari x dikuadratkan. Nah, pakai cara ini ya. Menggunakan sifat yang ini. Oke. Langkah pertama, kita tulis ulang soalnya. Nilai mutlak 2x
min 3 sama dengan 5. Nah, di sini yang di dalam mutlak ini dirubah bentuknya menjadi seperti ini. Diakar, kemudian dikuadratkan. Ya, jadi akar dari 2x min 3 dikuadratkan sama dengan 5. Nah, untuk menghilangkan akarnya, maka bisa dikuadratkan di kedua ruas. Ya, jadi ketika sudah dikuadratkan, maka akarnya akan hilang. Jadi masih tersisa ini. 2x min 3 dikuadratkan sama dengan 5 kuadrat. Karena ini 5 dikuadratkan jadinya 5 kuadrat ya. Oke, selanjutnya bisa 5 kuadrat bisa pindah ruas ke kiri. Jadi hasilnya 2x min 3 dikuadratkan dikurangi 5 kuadrat sama dengan 0. Nah, dari sini kita bisa dibuat permisalan. Permisalan bahwa ini sama bentuknya dengan a kuadrat min b kuadrat sama dengan 0. Nah, ini misalkan a, ini b. Ingat P persamaan kuadrat. Nah, dapat ya bahwa a kuadrat dikurangi b kuadrat sama dengan a plus b dikali a min b. Begitu ya. Jadi ini bisa sama halnya bentuknya dengan yang ini. Nah, dari sini kita bisa rubah bentuknya menjadi seperti ini. Jadi yang 2x min 3 dimisalkan A dan 5 dimisalkan B. Maka dapat 2x min 3 ditambah B, 5, dikalikan 2x min 3 dikurangi 5 sama dengan 0. Disederhanakan didapat 2x plus 2 dikalikan 2x min 8. Kita cari x-nya satu per satu. Oke, yang pertama 2x plus 2 sama dengan 0. Maka dapat x-nya adalah negatif 1. Kemudian yang kedua ada 2x negatif 8 sama dengan 0. Maka didapat x-nya sama dengan 4. Nah, maka kalau sudah seperti ini, bisa ditarik kesimpulan bahwa himpunan penyelesaiannya atau nilai x yang memenuhi adalah x sama dengan 4 atau x sama dengan negatif 1. Hasilnya sama ya, sama cara yang pertama. Oke, contoh yang kedua. Tentukan nilai x yang memenuhi persamaan negatif. Nilai mutlak 4x min 8 sama dengan 0. Karena sama dengan 0, maka hanya ada satu kemungkinan, yaitu 0 ya, sama dengan 0. Maka langsung saja di kedua ruas ditambah 8. Maka hasilnya 4x sama dengan 8. Hasil akhirnya x-nya sama dengan 2. Oke, contoh yang ketiga. Tentukan nilai x yang memenuhi persamaan. Nilai mutlak x plus 5 sama dengan negatif 6. Nah, ingat lagi tadi syarat untuk umum dan syaratnya. Bahwa nilai mutlak fx sama dengan c. Di mana C itu harus lebih besar sama dengan 0. Artinya C ini harus positif. Nah, di sini kan negatif nih. Negatif. Padahal syaratnya itu harus positif. Nah, kalau ada soal seperti ini artinya soal yang tidak mempunyai penyelesaian karena tidak bisa diselesaikan dan karena hasil dari nilai mutlak itu selalu positif. Jadi kalau seperti ini tidak bisa ya. Oke, kita masuk ke bentuk yang kedua. Ada nilai mutlak fx sama dengan nilai mutlak gx. Contoh soal. Tentukan nilai x yang memenuhi persamaan nilai mutlak 2x min 1 sama dengan x plus 3. Di sini menggunakan dua cara juga. Untuk cara yang pertama, kita menggunakan sifat terlebih dahulu. Sifat
Masih menggunakan sifat yang tadi ya, nilai mutlak X sama dengan akar dari X dikuadratkan. Nah, oke, yang pertama dirubah bentuknya menjadi akar X dikuadratkan. Jadi hasilnya akar dari 2X min 1 dikuadratkan sama dengan akar dari X plus 3 dikuadratkan. Nah, untuk menghilangkan akarnya, maka bisa dikuadratkan ke dua ruas. Maka hasilnya 2X min 1 dikuadratkan sama dengan X plus 3 dikuadratkan. Bisa digambarkan ya, jadinya 2X min 1 kali 2X min 1 dan X plus 3 dikali X plus 3. Ini dikalikan seperti biasa, seperti persamaan kuadrat ya. Jadi hasilnya 4X kuadrat min 4X plus 1 sama dengan X kuadrat plus 6 plus 9. Maka hasilnya ada 4X kuadrat min X kuadrat min 4X min 6X plus 1 min 9 sama dengan 0. Bisa disederhanakan menjadi 3X kuadrat min 10X min 8 sama dengan 0. Nah, ini bisa difaktorkan. Hasilnya 3X plus 2 dikali X min 9 sama dengan 0. Oke, kita cari X-nya satu persatu. Yang pertama ada 3X plus 2 sama dengan 0. Nah, dari sini kedua ruas bisa dikurangi 2 untuk mencari X-nya ya. Jadi 3X sama dengan negatif 2. Maka X-nya dihasilkan negatif 2 per 3. Kemudian yang kedua, X min 4 sama dengan 0. Nah, didapat X sama dengan 4. Nah, dari sini bisa ditarik kesimpulan bahwa himpunan penyelesaiannya atau nilai X yang memenuhi itu adalah X sama dengan 4 atau X sama dengan negatif 2 per 3. Oke, masih dengan soal yang sama, kita cari cara dengan cara kedua, yaitu menggunakan definisi 1.1. Nah, di sini agak lebih rumit. Kita perhatikan baik-baik. Kita cari satu persatu definisinya. Yang pertama ini 2X min 1 dan yang kedua X plus 3. Oke, masih dengan mencari yang positif dan negatif. Sama yang positif itu 2X plus 1, 2X min 1 sama jika X lebih dari sama dengan setengah. Nah, di sini sama ya. Untuk mencari setengah ini bisa didapat dari 2X min 1 sama dengan 0. Kemudian 2X diruas ke kanan sama dengan 1, maka hasilnya X sama dengan setengah. Ya. Nah, di sini lebih dari sama dengan itu memang sudah definisinya seperti itu ya. Itu lebih dari sama dengan dan kurang dari juga yang negatif. Nah, ini kan harusnya negatif 2X min 1. Nah, baru dikalikan hasilnya min 2X plus 1. Gitu ya. Ini untuk X kurang dari setengahnya didapat dari yang ini juga sama. Kemudian nilai mutlak. Yang kedua nilai mutlak X plus 3. Untuk positif dan nilai yang dalam mutlak negatif. Yang positif X plus 3 jika X lebih dari sama dengan negatif 3. Nah, negatif 3 itu dapatnya dari sini. Sama dengan 0, maka X-nya itu sama dengan negatif 3. Jadi, maka di sini adalah negatif 3. Sama halnya sama yang bawah. Ini tadi negatif ya, jadi negatif kali X plus 3. Dikalikan, maka hasilnya negatif X dikurangi 3. Nah, kalau udah, kita buat garis bilangan untuk menentukan daerah kemungkinan
soal ini ya. Oke, yang pertama itu ada ini. Nilai mutlak 2x dikurangi 1 sama dengan 2x min 1 jika x lebih dari sama dengan setengah. Nah, itu di mana? Ini ya. Nah, ini ya, jadi lebih dari sama dengan lebih atas sama dengan setengah. Nah, jadi ini karena lebih dari, maka arahnya ke kanan. Ini ya, ditulis biar jelas 2 nilai mutlak 2x min 1 sama dengan x min 1. Kemudian yang kedua yang ini. Ada nilai mutlak 2x min 1 sama dengan negatif 2x plus 1. Jika x kurang dari setengah. Lihat dari sini ya, ini setengah kurang dari, maka arahnya ke kiri. Nah, ini ditulis nilai mutlak 2x min 1 sama dengan negatif 2x plus 1. Kemudian yang ketiga. Yang ketiga, itu ada nilai mutlak x plus 3 sama dengan x plus 3 jika x lebih dari sama dengan negatif 3. Karena lebih dari, arahnya ke kanan dari negatif 3. Ini ya, arahnya ke kanan sampai tak terhingga. Oke, kemudian yang terakhir nih, ada nilai mutlak x plus 3 sama dengan negatif x min 3 jika x kurang dari negatif 3. Sama halnya dari negatif 3, dan karena kurang dari, maka arahnya ke kiri. Oke, dari sini kita bisa buat kesimpulan. Dapat disederhanakan ya, itu ada nilai mutlak 2x negatif 1 sama dengan 2x min 1 jika lebih dari sama dengan setengah. Ini sama ya, sama ini. Nah, oke, sama dengan yang pertama, 2x min 1 jika x lebih dari sama dengan setengah. Nah, kita lihat yang ini dulu yang pertama ya. Nilai mutlak 2x min 1 sama dengan 2x min 1. Arahnya ke kanan. Arahnya ke kanan dari setengah. Maka x lebih dari sama dengan setengah. Kemudian yang kedua, lihat yang ini. Nilai mutlak 2x min 1 sama dengan negatif 2x plus 1. Itu melewati setengah sampai negatif 3 dan kurang dari negatif 3. Dalam artian di sini ada 3 daerah. Ini daerah yang pertama, x lebih dari sama dengan setengah. Kemudian daerah yang kedua, dari x sampai negatif 3. Kemudian ada daerah yang ketiga, yaitu x kurang dari negatif 3. Nah, berarti untuk nilai mutlak yang kedua ini ada 2 daerah ya. Ada 2 kemungkinan, di mana yang pertama itu nilai mutlak 2x min 1 sama dengan min x plus 1 jika negatif 3 kurang dari sama dengan x kurang dari setengah. Kemudian daerah yang ketiga adalah negatifnya mutlak 2x min 1 sama dengan min 2x plus 1 jika x kurang dari negatif 3. Oke, kemudian yang kedua ada nilai mutlak x plus 3 sama dengan x plus 3 jika x lebih dari sama dengan negatif 3 dan negatif x min 3 jika x kurang dari negatif 3. Oke, kita lihat ini yang pertama. Gambarnya ini ya. Yang pertama adalah x plus 3 sama dengan nilai mutlak x plus 3 sama dengan x plus 3. Di sini, ini ada 2 daerah juga. Karena garisnya ini itu melewati negatif 3 sampai 1 dan lebih dari negatif setengah. Maaf ya, tadi ini melewati negatif 3 sampai setengah dan lebih dari setengah.
maka bisa dijadikan dua daerah juga, di mana ini daerah pertama, ini daerah kedua. Ini bisa dipecah menjadi seperti ini ya. X plus 3 jika X lebih dari sama dengan setengah. Dari sini, kanan. Dari sini ya, kanan. Nah, dan X plus 3 jika negatif 3 kurang dari sama dengan X kurang dari setengah. Ini berarti dari daerah yang ini. Nah, oke. Kemudian yang ketiga yang ini. Nilai mutlak X plus 3 sama dengan min X min 3. Ini merupakan daerah ketiga, kemungkinan ketiga. Jika X-nya kurang dari negatif 3. Nah, kalau udah dapet nih kesimpulannya kayak gini, kita lanjut untuk mencari kemungkinan pertama, kemungkinan kedua, dan kemungkinan ketiga. Nah, kemungkinan yang pertama itu ada untuk X lebih dari sama dengan setengah. Nah, ini ya. Ini dan ini. X lebih dari sama dengan setengah. Nah, tadi dari soalnya kan nilai mutlak 2X min 1 sama dengan nilai mutlak X plus 3. Gini ya, ini bisa dipindah luas ke kiri. Maka hasilnya itu 2X min 1 dikurangi nilai mutlak X plus 3 sama dengan 0. Nah, jadi seperti ini ya. Ini sama bentuk. Dari persamaan ini, kita rubah bentuk menjadi ini dan dikurangi ini. Karena kita akan mencari kemungkinan yang pertama dulu untuk X lebih dari sama dengan setengah. Maka dilihat nih, yang ini dan ini. Maka hasilnya 2X min 1 dikurangi X plus 3 sama dengan 0. Dikurangi seperti biasa 2X min X, hasilnya X, negatif 1 dikurangi 3. Negatif 4 ya, maka hasilnya X sama dengan 4. Nah, kemudian di sini dilihat, apakah X sama dengan 4 lebih dari setengah? Iya ya, jadi 4 itu lebih dari setengah. Maka di sini X sama dengan 4 itu memenuhi syarat yang pertama. Kemudian kemungkinan yang kedua untuk negatif 3 kurang dari sama dengan X kurang dari setengah. Dari persamaan itu kita rubah bentuk ke yang kedua. Dilihat dari kesimpulan ini, kita akan cari yang kedua, kemungkinan yang kedua ini dan ini. Maka kita ubah persamaan menjadi ini, negatif 2X plus 1 dikurangi X plus 3. Ini ya, negatif 2X plus 1 dikurangi X plus 3. Dikurangi saja seperti biasa, min 2X dikurangi X jadinya negatif 3X, dan 1 dikurang 3 hasilnya negatif 2. Maka X-nya didapat negatif 2/3. Nah, di sini kalau perkalian itu harus menjadi pembagian. Tidak boleh ini menjadi penjumlahan ya, maksudnya jadi 2 plus 3 gitu. Nggak boleh, karena ini di sini ada perkalian. Maka hasilnya menjadi pembagian. Oke, dari X sama dengan min 2/3, itu apakah ada di antara negatif 3 dan setengah? Iya ya, jadi ini
X sama dengan negatif 2/3 itu berada di antara negatif 3 sampai setengah. Maka X sama dengan negatif 2/3 memenuhi kemungkinan yang kedua. Oh, yang ketiga, kemungkinan yang ketiga untuk X kurang dari sama dengan untuk X kurang dari negatif 3. Maka persamaannya kita rubah menjadi yang sesuai itu yang ketiga. Nah, jadi pakai yang ini dan yang ini ya. Maka persamaan di sini diganti menggunakan negatif 2x plus 1 dan min x min 3. Jadinya negatif 2x plus 1 dikurangi negatif x min 3. Min 2x min x, hasilnya min x. Kemudian 1 dikurang negatif, jadinya positif. Itu ditambah 3, 4. Maka ada hasil. Dihasilkan x-nya adalah 4. Nah, di sini dilihat. Apakah x sama dengan 4 itu kurang dari negatif 3? Tidak ya. Ini adalah 4 itu lebih besar, lebih dari negatif 3. Maka di sini tidak memenuhi syarat kemungkinan yang ketiga. Jadi ini tidak memenuhi. Maka dapat disimpulkan himpunan penyelesaian atau nilai X yang memenuhi adalah X sama dengan 4 atau X sama dengan negatif 2/3. Karena yang memenuhi hanya yang ini dan ini. Gitu ya. Nah, sekian untuk hari ini. Kalian bisa sambil menyimak materi yang saya berikan juga. Oke, untuk yang nomor 3 dan 4 dilanjutkan pertemuan selanjutnya.